Salam pendidikan. Berikut ini adalah hasil kerja koneksi antar materi topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Koneksi antar materi merupakan hasil tinjauan ulang keseluruhan materi mulai dari diri hingga elaborasi pemahaman untuk membuat koneksi antar materi sebagai kesimpulan penguasaan materi tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia pernah berkata, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tumbuh hidupnya murid. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan, di mana pada waktu itu masih dalam zaman pemerintahan kolonial Belanda. Di zaman ini, tidak semua orang mengenyam pendidikan karena hanya didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau golongan kebangsaan. Pendidikan hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung untuk pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Hingga selanjutnya, Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa yang menjadi tonggak utama dan gerbang emas kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Transformasi yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan, termasuk yang kita alami saat ini. Dari transformasi tersebut, pendidikan Indonesia terus-menerus membaik dan mendapat perhatian lebih. Dalam proses sekian tahun yang panjang, Indonesia tetap menggunakan filosofi pendidikan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal ini termaktub langsung dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang terdapat tulisan Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut secara lengkap berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Jika semboyan tersebut diartikan, maka artinya adalah di depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, dan di belakang bisa memberi dorongan. Bukti pendidikan Indonesia yang semakin baik adalah kurikulum yang berlaku juga semakin berkembang lebih baik lagi. Salah satu yang terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana, artinya fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar dilakukan lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru sekaligus menyenangkan. Selain itu, juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan, banyak ilmu baru mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Sebuah mindset baru yang tertanam dalam benak saya adalah sejatinya guru hanya dapat menuntun hidup dan tubuhnya kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipaksakan sesuai dengan kehendak guru. Seorang guru yang baik adalah guru yang menuntun peserta didiknya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Sekian untuk ilmu hari ini, semoga bermanfaat.